Tenaga honorer yang bekerja di pemerintahan terus menunggu kepastian perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN atau RUU ASN atau PNS. Dalam revisi Undang-Undang ASN tersebut, tenaga honorer dijanjikan bakal diangkat menjadi PNS dan mengalami kenaikan gaji. Ketua Federasi Pekerja Pelayanan Publik Indonesia (FPPPI), Alphonsus Metli, berharap revisi Undang-Undang ASN bisa diselesaikan dengan cepat agar tenaga honorer segera mendapatkan kepastian. Kami ini sudah komitmen bahwa kami tetap memberikan dorongan kepada Bapak Ibu Komisi 2 DPR. Revisi ini kalau bisa diselesaikan, karena ini kami sudah menanti. Revisi ini sudah sangat lama, kata Alphonsus, seperti dikutip hari Rabu tanggal 30 Juni 2021. Adapun dalam revisi Undang-Undang ASN, tenaga honorer yang sudah mengabdi lama bersama pemerintah didorong untuk diangkat langsung menjadi PNS. Ketentuan ini ditulis dalam pasal sisipan baru, yaitu pasal 131A. Tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014. Wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 terang pasal 131A ayat 1. Sebagai catatan, tenaga honorer akan naik pangkat jadi PNS dengan didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Selain itu, pengangkatan jadi PNS juga memprioritaskan tenaga honorer yang memiliki masa kerja paling lama, seperti bekerja pada bidang fungsional, administratif, dan pelayanan publik. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah, pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Tulis pasal 131A ayat 4. Naik pangkat jadi PNS sendiri bukan suatu paksaan. Jadi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak tidak bersedia diangkat menjadi PNS, maka yang bersangkutan bakal diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disebut dengan P3K. Namun tenaga honorer tidak serta-merta akan langsung diangkat jadi PNS begitu revisi Undang ASN itu terbit. Menurut pasal baru, yaitu pasal 135A, pengangkatan tenaga honorer jadi PNS dimulai 6 bulan dan paling lama 5 tahun setelah aturan ini diundangkan. Sembari menunggu waktu, pengangkatan tenaga honorer tetap dijanjikan untuk mendapatkan kenaikan gaji minimal serta upah minimum provinsi atau UMP. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, tenaga kontrak yang belum diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 131A ayat 1 diberikan gaji paling sedikit sebesar upah minimum provinsi atau kabupaten atau kota. Dijelaskan pada pasal 135A ayat 2. Ketua Federasi Pekerja Pelayanan Publik Indonesia, Alphonsus Metli, menyampaikan 6 rekomendasinya terkait revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Selain itu, pihaknya juga berharap agar revisi tersebut bisa diselesaikan dengan cepat. Ini rekomendasi dari kami, karena kami pejuang utama revisi Undang-Undang ASN dan kami ini sudah komitmen bahwa kami tetap memberikan dorongan kepada Bapak Ibu Komisi 2 DPR. Revisi ini kalau bisa diselesaikan,
Karena ini kami sudah menanti revisi ini sudah sangat lama, kata Alfonis dalam RDP Panja RUU tentang ASN Komisi 2 DPR RI. Berikut rekomendasi revisi Undang-Undang ASN yang disarankan oleh Federasi Pekerja Pelayanan Publik Indonesia. Pertama, FPPPI mendukung disahkan revisi Undang-Undang ASN sebagai dasar hukum pengangkatan pegawai pemerintah non-PNS di semua bidang yang berkategori 4 nomenklatur, yaitu honorer, kontrak, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS. Seperti yang termaktub dalam draft rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau revisi Undang-Undang ASN pasal 131A. Kedua, pengangkatan PNS bila dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan negara dengan memprioritaskan hal-hal yang telah disebut pada pasal 131A di atas, yaitu mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional administrasi, pelayanan publik, dan mereka yang telah mendekati usia pensiun, ujarnya. Mengingat bagi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, atau tenaga kontrak yang menunggu pengangkatan sebagai PNS, wajib mendapatkan upah atau gaji sekurang-kurangnya besar upah minimum kota, kabupaten, dan provinsi. Ketika FPPI memohon agar revisi Undang-Undang ASN memberikan peluang untuk luas kepada pekerja pelayanan publik dari jenjang pendidikan sekolah paling rendah, yaitu pendidikan sekolah dasar. Hal ini dilatar belakangi banyak pekerja pelayanan publik dengan ijazah SD, SMP yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri kepada negara di wilayah pedalaman terpencil, terisolir, tertinggal, hingga wilayah perbatasan dengan negara antara lain Papua, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan Aceh. Keempat, sesuai dengan prinsip-prinsip pemerataan dalam penyelesaian pengangkatan pekerjaan pelayanan publik, FPPI meminta tidak ada unsur politis serta tidak mengkaitkan dengan kepentingan golongan atau pribadi. Maka kami harap semua jenis SK yang dimiliki oleh pekerja pelayanan publik di bawah ini dapat diproses dan diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada pasal 131A, ujarnya. Kelima, FPPI meminta agar DPR dan pemerintah memprioritaskan database yang sudah didaftarkan dan dikomodir oleh FPPI yang merupakan pejuang utama revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Keenam, FPPI dan jabatan daerah di 18 provinsi yang terdiri dari 91 kabupaten dan 16 kota memberikan dukungan sepenuhnya dan mendorong Komisi 2 DPR RI untuk menyelesaikan revisi Undang-Undang ASN sesuai dengan amanah petunjuk Ketua DPR RI dan Surat Presiden tahun 2020. Kiranya revisi Undang-Undang ASN dapat mewujudkan doa, harapan, dan cita-cita para pekerja pelayanan publik yang masih berstatus kontrak dan honorer saat ini. Akan tercatat dalam sejarah Indonesia bahwa tenaga honorer pegawai tidak tetap non-PNS tenaga kontrak merupakan putra-putri terbaik garda terdepan Indonesia, pungkasnya.